Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mahasiswa pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Kami akan mempresentasikan video perancangan eksperimen fisika kami yang berjudul Gerak Harmonik Sederhana dan Gerak Osilasi Teredam. Kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Angel, dengan NIM A1K122042. Selanjutnya ada teman saya, Elsa dengan NIM A1K122021. Saya Rajak Bahara Kuemora dengan NIM A1K122064. Baik, selanjutnya kita masuk pada tahap pertama yang akan dibawakan oleh teman saya, Saudara Rajak Bahara Kuemora. Kepada Rajak, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan tahap pertama, yaitu yang pertama KWL, yang kedua itu mid mapping, dan selanjutnya one I know. Gerak harmonik sederhana adalah gerak bolak-balik benda di sekitar titik kesetimbangannya yang terjadi berulang dalam sering waktu yang terjadi secara teratur. Osilasi teredam merupakan gerakan benda yang dipengaruhi oleh hambatan udara dan gesekan internal sistem yang berosilasi dan lama-kelamaan akan berhenti. I know to know. 1. Bagaimana hubungan antara variabel-variabel yang ada pada gerak harmonik sederhana. 2. Apa saja penyebab terjadinya peredaman pada osilasi teredam. What I learned. Pertama, variabel-variabel dalam gerakan harmonik sederhana seperti periode, frekuensi, amplitudo, massa, konstanta pegas, gaya pemuli dan energi saling berhubungan secara matematis dan menentukan bagaimana sistem berosilasi. Dengan periode dan frekuensi dipengaruhi oleh massa dan kekakuan pegas. Sementara amplitudo menentukan energi dalam sistem. 2. Redaman dalam osilasi teredam disebabkan oleh gaya gesekan, hambatan udara, viskositas zat cair, deformasi internal, interaksi dengan lingkungan, dan pemanasan. Semua faktor ini berpengaruh terhadap penguraian energi sistem seiring waktu, yang menyebabkan amplitudo osilasi berkurang sehingga akhirnya sistem berhenti berosilasi. Mid mapping atau peta konsep adalah metode untuk mengorganisasikan informasi secara visual dengan membentuk hierarki dan menentukan hubungan antar elemen-elemen konsep. Untuk mid mappingnya dapat dilihat pada layar. Mungkin itu saja presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari Saudara Rajak. Selanjutnya kepada pemateri kedua, yaitu teman saya, Elsa. Kepada Elsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Tahap yang kedua adalah research background. Di research background ini terbagi menjadi 4, yaitu alternative solution, mathematical equation, the tools atau program make usage, 4, initial plan design. Baik, di alternative solution ada yang disebut dengan hipotesis, di mana hipotesis ini adalah dugaan sementara.
Contohnya, benda yang mengalami gerak harmonik sederhana akan mengalami gerak yang bersifat periodik dan akan terus berosilasi selama tidak ada gaya luar yang mempengaruhinya. Kedua, pada kondisi underdamped, suatu benda mengalami osilasi yang akan berkurang secara perlahan hingga akhirnya berhenti seiring waktu yang dipengaruhi oleh redaman. Yang kedua itu variabel desain, di mana variabel desain ini seperti amplitudo, periode, osilasi, frekuensi, fase awal, gerakan, kecepatan, percepatan, waktu, konstanta pegas, dan massa. Kemudian alat Kemudian ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, melakukan percobaan gerak harmonik sederhana menggunakan bandul dengan implementasi VBA Excel dalam simulasi fisika. Kemudian melakukan percobaan gerak osilasi teredam menggunakan software tracker. Kemudian melakukan simulasi dan pengumpulan data serta analisis menggunakan Microsoft Excel. Oke, selanjutnya mathematical equation. Di persamaan matematis ini kami menggunakan simpangan dengan rumus Y sama dengan A sin omega T, mana yaitu simpangan A amplitudo, omega kecepatan, T waktu. Kemudian ada hubungan variabel dengan konsep desain, seperti amplitudo, dapat menentukan simpangan terjauh dari titik kesetimbangan. Kemudian periode itu menentukan seberapa lama waktu yang dibutuhkan dalam satu osilasi. Frekuensi yaitu semakin besar frekuensi maka semakin cepat osilasi yang terjadi. Kemudian massa, semakin besar massa maka semakin lama osilasi yang terjadi. Kemudian konstanta pegas yaitu mempengaruhi frekuensi, periode, dan energi awal sistem. Baik, jadi selanjutnya tools atau programming usage yang kami gunakan yaitu satu unit komputer yang dilengkapi dengan software Microsoft Excel dan fitur makro VBA atau Visual Basic of Application. Alasan penggunaan yaitu komputer dapat digunakan untuk membuka Microsoft Excel. Kemudian Microsoft Excel dapat kami gunakan untuk menganalisis data dan mensimulasikan bentuk gelombang. Melalui grafik dan VBA dapat kami gunakan untuk membuat bahasa pemrograman dari simulasi yang telah kami buat. Baik, di sini ada shell planning, di mana rancangan proyek atau solusi, salah satunya memahami gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam, di mana kami mencari referensi seperti jurnal atau buku yang relevan untuk menambah wawasan atau pengetahuan tentang gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Selanjutnya kami mencari referensi seperti jurnal atau buku untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan simpangan dan jenis-jenis dari gerak osilasi dilakukan dengan menonton YouTube dan melakukan simulasi menggunakan Excel. Kemudian kami membuktikan bahwa simpangan pada gerak harmonik sederhana itu dipengaruhi oleh waktu dan bentuk gelombang pada ketiga jenis gerak osilasi teredam, dipengaruhi oleh medium. Langkah-langkahnya itu kami menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Selanjutnya kami membuka software Excel, kemudian memasukkan persamaan yang akan digunakan untuk menganalisis simpangan pada gerak harmonik sederhana. Selanjutnya kami menentukan variabel yang akan dianalisis dan memasukkan nilainya masing-masing.
Kemudian setelah itu kami melihat bentuk gelombang dalam model grafik. Setelah itu kami menguji kebenaran gerak harmonik sederhana yang menyatakan bahwa simpangan dipengaruhi oleh perubahan waktu. Menggunakan software Excel yang telah dibuat dengan persamaan yang sudah ditentukan, kemudian melihat bahwa grafik yang telah dibuat bergerak atau tidak. Kemudian selanjutnya mampu menganalisis gerak harmonik sederhana dan gerak osilasi teredam. Menggunakan persamaan yang telah ditentukan, kemudian kami analisis dari setiap percobaan dengan menggunakan software Excel. Saya kira itu saja penjelasan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparan dari Saudari Elsa. Selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga, konstruk artifact. Terdiri atas dua, yang pertama ada flowchart dan yang kedua ada coding. Di sini terdapat gambar flowchart yang terdiri dari yang pertama, kita mulai dari start, kemudian membuat KWL, kemudian membuat mind mapping, selanjutnya membuat hipotesis, menentukan variabel, menganalisis keberhasilan alat, mengumpulkan data, membuat program menggunakan perangkat lunak, merancang proyek. Itu pertama merancang proyek gerak osilasi teredam, kemudian membuat Excel VBA, membuat grafik gerak harmonik sederhana, kemudian membuat coding, menganalisis data, membuat laporan, membuat PPT atau PowerPoint, kemudian mempresentasikan dalam bentuk video, dan yang terakhir menyimpulkan. Kemudian kita masuk pada coding atau bahasa pemrograman dari gerak harmonik sederhana yang dapat dilihat pada slide yang kami tampilkan. Kita masuk pada tahap terakhir, yaitu tahap 4, desain final produk, terdiri atas 5. Yang pertama, desain final. Yang kedua, pengumpulan dan pemrosesan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, visualisasi data dan pemodelan. Dan yang kelima, representasi data. Desain final kami dari gerak harmonik sederhana dapat dilihat pada slide. Di sini terdapat Excel. Di sini adalah desain data osilasi kami pada gerak harmonik sederhana. Kami menggunakan persamaan simpangan dengan Y sama dengan A sin omega T, di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo, omega adalah kecepatan sudut, dan T adalah periode. Dengan memvariasikan waktu, kami memperoleh grafik seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana ketika kita menekan ini, maka grafik akan bergerak. Baik, selanjutnya kita masuk pada pengumpulan data dan pemrosesan data. Data eksperimen yang diperoleh adalah seperti pada tabel berikut, di mana A adalah 25 atau amplitudonya, omega atau kecepatan sudutnya 10, dan T yang divariasikan yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sehingga ditemukan simpangan atau Y yaitu 0, 4,3412044442, 8,550503, 583, 12,05, 16,06969024, 19,15111108.
Selanjutnya ada analisis data, di mana persamaan yang kita gunakan yaitu Y sama dengan A sin omega T. Di mana jika T sama dengan 0, maka Y yang diperoleh yaitu Y sama dengan 25 dikali sin dalam kurung 10 dikali 0. Y sama dengan 25 dikali sin 0 dikali 10. Y sama dengan 25 kali sin 0 derajat. Y sama dengan 25 dikali 0, karena sin 0 derajat adalah 0. Sehingga menghasilkan simpangan Y sama dengan 0. Dan jika T sama dengan 1, maka simpangan yang diperoleh yaitu Y sama dengan 25 dikali sin 10 dikali 1, Y sama dengan 25 dikali sin 1 dikali 10, Y sama dengan 25 kali sin 10 derajat. Y sama dengan 25 dikali, di mana sin 10 derajat yaitu 0,173648. Sehingga menghasilkan simpangan atau Y sama dengan 4,3412. Selanjutnya visualisasi data dan pemodelan yang dapat dilihat pada layar. Dan yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pengumpulan data dan hasil analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa simpangan pada gerak harmonik sederhana dipengaruhi oleh waktu, di mana semakin panjang waktu yang digunakan, maka semakin besar pula simpangan yang diperoleh. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.